Salam damai Natal bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi orang-orang percaya yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Natal ini adalah Natal yang istimewa karena tidak semua orang bisa memasuki sampai tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa jika kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menerima anugerah hidup di dunia yang sementara ini. Berarti adalah kesempatan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, tema Natal kali ini akan saya beri judul Natal yang menembus kemustahilan. Ya, Natal yang menembus batas kemustahilan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang nampaknya mustahil terjadi. Dimulai dari Maria, seorang perawan suci. Dia belum menikah. Namun ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, Maria sebagai manusia biasa, dia juga berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Maria dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya untuk melahirkan seorang manusia. Dan itu adalah seorang manusia, pribadi Yesus, yaitu pribadi Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia. Secara logika tidak mungkin, mustahil orang belum menikah bisa melahirkan. Dan ini sudah terbukti dan sejarah membuktikannya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita rindu juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, saluran berkat, menjadi hamba Tuhan seperti Maria. Amin. Kita tentunya rindu juga menjadi saksi-saksi Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Ya, di tengah-tengah zaman yang semakin susah, semakin sulit, tekanan hidup, himpitan-himpitan segala problema yang membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut dan cemas. Tapi dengan adanya Natal, kita justru semakin harus kuat. Kita harus semakin percaya bahwa Tuhan hadir untuk menembus batas kemustahilan. Apa yang dipikir manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Jika Tuhan yang berkehendak, Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Lukas 1 ayat yang ke-37, firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini ayat yang sederhana, ayat yang cukup pendek Bapak Ibu Saudara. Namun bagi kita orang-orang percaya, kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Jelas firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, saya melihat satu hal yang mungkin bagian kecil dari kemustahilan. Ketika ada seekor singa betina yang lapar, dia melihat seekor anak kijang dan dia lari mengejar anak kijang ini. Dan herannya ketika dia dekat dengan anak kijang ini, singa betina ini tidak jadi memangsanya. Singa betina ini tidak jadi memakannya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak kijang ini mengendus-endus dia. Dan singa ini tidak ada rasa tertarik atau bahkan tidak ada nafsu untuk makan anak kijang ini. Ini hal yang mungkin secara logika tidak mungkin lah. Wong dia ini lapar, tapi kenapa dia tidak makan? Dan herannya sampai larut malam, anak kijang ini ngikutin ini Bapak Ibu Saudara, induk singa ini. Bahkan induk singa yang lapar, betina yang lapar ini, dia menjaga. Ketika ada kawanan atau ada singa yang lapar ingin makan anak kijang ini, justru induk singa betina ini menjaganya seperti anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini salah satu peristiwa yang kayaknya di luar akal logika. Dan itu bisa terjadi. Dan banyak lagi hal-hal yang di luar logika, di luar hal yang mustahil, itu bisa terjadi. Bahkan kita sampai hari ini masih bisa ada, kuat berdiri. Secara manusia mungkin kita tidak mampu lagi menghadapi masalah, tidak mampu lagi menghadapi tekanan hidup ini. Namun hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Ini adalah hal yang mungkin bagi kita di luar akal kita. Kenapa aku kok masih bisa ada sampai hari ini? Amin Bapak Saudara. Mungkin banyak orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena mereka sudah tidak tahan, tidak betah dengan hidup ini. Namun hari ini Natal ingin membawa damai kepada kita semua. Natal adalah wujud Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Di luar hal-hal yang mustahil. Dia pribadi Allah yang besar. Dia mau turun ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Secara logika tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Amin, Bapak Saudara. Bagaimana hari ini kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang berat? Kita harus memiliki iman yang kuat. Jika kita ingin memiliki iman yang menembus batas kemustahilan, kita harus memiliki keyakinan yang lebih lagi. Jadi poin yang pertama, jika kita ingin melihat hal-hal yang di luar batas kemustahilan, kita harus memiliki iman yang kuat. Jadi poin pertama, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita ingin melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kemustahilan, kita harus memiliki iman yang kuat. Amin. Percaya yang lebih lagi. Ya, dalam hidup ini kita banyak mengalami hal-hal yang di luar akal kita terjadi, namun kita bisa melewatinya. Ini juga satu pengalaman iman kita, karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, iman yang kuat. Saya teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa? Yesus. Pekerjaan kita dalam hidup ini adalah percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kita harus meyakini bahwa ketika kita mengenal pribadi Yesus, maka kita akan berjumpa dengan pribadi Allah. Amin. Kenapa? Natal itu membawa kita kepada batas-batas kemustahilan. Karena memang hidup kita ini sudah di luar batas kemustahilan. Amin. Kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Secara akal mungkin kita tidak mampu. Secara akal manusia kita tidak mungkin. Namun bagi Tuhan, jika Dia menghendaki, itu mungkin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin melihat hal-hal di luar batas kemustahilan, mari kita terus berjuang. Terus semakin hari semakin percaya, tambah hari tambah percaya kepada Tuhan. Firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah dinyatakan dalam hidup kita, kita harus semakin meyakini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin menembus hal-hal yang di luar kemustahilan, kita harus terus berjuang lagi, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, sampai kita terus bisa berdiri dan bahkan kita tetap tegak, kuat menghadapi kenyataan. Amin. Kita harus terus berjuang dalam hidup ini sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Selama masih ada nafas, mari kita terus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika seorang pelari, dia harus menyelesaikan sampai garis akhir, walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Ya, ada tokoh-tokoh pelari-pelari yang hebat, dia harus menyelesaikannya sampai garis akhir, walaupun dia kalah dengan yang lain. Namun dia ingin menyelesaikannya sampai garis akhir. Kita sebagai orang-orang percaya juga berlomba untuk bisa menyelesaikan sampai garis akhir dengan finishing well. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kiranya Natal kali ini, di tahun 2023 ini, kita juga bisa menyelesaikan hidup kita sampai dengan finishing well. Menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Amin. Kita sebentar lagi akan memasuki tahun depan. Mungkin tidak semua orang juga bisa memasuki tahun depan. Jika Tuhan memberikan anugerah bagi kita bisa memasuki tahun depan, kita tambah hari tambah percaya. Amin. Ya, Natal membawa kita untuk masuk ke dalam hal-hal yang nampaknya mustahil, tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan kami, untuk kami semakin percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Biarlah di akhir tahun ini, penghujung tahun 2023 ini, hidup kami semakin bergairah, semakin percaya kepada Tuhan, dan kami sampai berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dunia yang sementara ini kami terus berlomba, kami terus berjuang untuk mengakhiri dengan baik. Berikan kami kekuatan, berikan kami penyertaan-Mu, sebab Engkau Allah yang El Shaddai, Allah yang Immanuel, yang menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kiranya Tuhan memberkati kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita, dan sukacita melimpah atas hidup kita semua. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.